Gua lebih baik lu ambil semua karyawan gua, lu pecat semua karyawan gua dibanding gua nggak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gua untuk bikin decision making, lebih penting dari semua karyawan gua. Gimana nanti? Sekarang menurut gua udah 100.000 kali lipat lebih efisien dibanding manusia biasa. Artificial super intelligence itu kan 1 juta kali lebih efisien. Dan di saat itu sudah terjadi, ini kita akan lihat dunia yang sangat berbeda. ChatGPT sekarang ya, kalau lu ambil satu orang, contoh misal di kantor gua, itu menurut gua itu 100.000 kali lebih pintar dibanding orang yang lu ambil di sini. Dan ini bahayanya apa? Ini akan bikin gap intelektual. Contoh kameramen gue yang di sini ya pakai AI dan gue yang pakai, itu akan beda sekali ya. Output-nya gua, input yang dikasih sama dia, itu akan sangat berbeda. Karena AI ini makin pintar lu sebagai seorang manusia, dia akan makin ngasih jawaban yang lebih bagus lagi. Jadi ini never ending improvement cycle untuk orang-orang tertentu. Dan ini akan bikin gap yang namanya knowledge. Dulu kan gapnya cuman capital ya, gua orang kaya sekali gua bisa invest sana sini, lu orang miskin lu nggak bisa invest sana sini. Sekarang gua orang pintar, gua orang kaya, gua pakai AI untuk mikir dan gua pakai capital gua untuk deploy ke tempat-tempat yang bisa gua tanya AI-nya di mana. Dan ini udah real ya, ini udah happen di depan mata lu semua. Gua lebih baik lu ambil semua karyawan gua, lu pecat semua karyawan gua dibanding gua nggak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gua untuk bikin decision making, lebih penting dari semua karyawan gua. Ambil alih lagi bola mata lu, jangan lu maki-maki orang yang lu nggak kenal di sosial media. Ambil lagi uang lu sendiri gitu loh. Dan lu ambil balik lagi jiwa lu, semangat lu itu. Pelajari kebenaran, miliki Bitcoin, kuasai AI, dan kuasai masa depan lu sendiri. Pada saat nanti dunia runtuh di 2030 ya, mereka menangis dan kita akan memimpin di sini. Karena gue sebut di sini ya, kita bukanlah generasi yang dilahirkan untuk jadi generasi yang nyaman. Kita adalah generasi ya yang ditakdirkan untuk mengakhiri perbudakan-perbudakan ini. Dunia itu sedang menunggu ya, nama-nama kalian nanti ditulis di sejarah. Dan ini semua adalah awal dari kebangkitan kita. Kalau lu lihat di Cina ya, robot itu udah ngelipetin handuk ya. Jadi handuk di Cina di hotel itu udah bukan manusia yang lipat. Itu sudah robot semua. Nggak usah jauh-jauh lu makan di Haidilao aja nganter kadang udah robot kan. Itu tinggal masih ada manusia yang ngambilin aja. Orang baru lihat AI itu cuman gantiin coder ya, cuman gantiin marketer, cuman gantiin ilustrator. Ada yang bahkan bilang juga, "Oh enggak, AI nggak bakal gantiin coding." Coba deh lu lihat ya batch-batch paling baru di Y Combinator itu banyak yang programmernya nol. Founder yang nggak bisa programming bahkan. Gue paham lu harus ngerti basic logiknya juga karena gue juga bisa programming. Cuman jawabannya adalah ke depan ketika ini udah super intelligence lu udah nggak butuh lagi gitu. Argumen programmer sekarang kan kalau entar ada bagi entar siapa yang benerin? Ya programmer. Ya itu sekarang bos. Sama seperti marketer, oh masih kita yang implementasikan AI sebagai alat bukan menggantikan, lu goblok banget gitu. Lu bahkan belum tahu cara pakainya. Lu kalau tahu bahkan yang sekarang aja cara pakai yang kayak gue yang pakai, lu nggak akan bilang itu lu membantu implementasikan, lu digantiin. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita udah tahu ini semua, lalu solusinya apa? Tapi kalau gue sebut ASI ya, Artificial Super Intelligence, ini cepat sekali teman-teman. Kalian harus paham bahwa revolusi besar dalam dunia ini itu selalu dalam dua format. Yang satu kepintaran dan kedua adalah uang. Kepintaran itu apa? Revolusi yang pertama tentang kepintaran itu di saat ditemukannya writing, nulis. Orang bisa share pemikirannya. Itu adalah revolusi kepintaran. Printing press ketika gampang informasi disebar. Itu revolusi kepintaran. Orang bisa nulis, orang bisa bikin buku, orang bisa simpan ilmu, orang bisa bagikan ilmu ke orang lain, bisa bagikan distribusi dalam jumlah yang besar. Internet juga distribusi kepintaran, kalian jangan salah. Revolusi paling besar manusia itu selalu dua. Revolusi kepintaran dan revolusi uang. Dan ini di depan mata kita dua-duanya nih. Revolusi uang itu cryptocurrency dan revolusi kepintaran itu artificial intelligence. Gue percaya mungkin di kehidupan gue masih lama ya AI ini muncul. Tapi kalau gue sebut ASI ya, artificial super intelligence, ini cepat sekali teman-teman. Gue adalah pengguna ChatGPT dari beta masih 2022. Gue pelajarin language model semuanya secara detail. Tapi yang fakta yang unik adalah GPT yang sekarang itu canggih sekali dibanding 2 tahun lalu. Canggih sekali. Perubahannya lebih jauh dibanding Nokia ya ke iPhone. Menurut gua, GPT yang gua pakai sekarang dan 2 tahun lalu, itu lebih iPhone paling baru ke Nokia yang paling tua, yang paling butut. Lompatannya segitu jauh. Gua nggak tahu nih lompatan yang ke depannya akan seperti apa, tapi menurut gua kalau super intelligence mungkin dalam 5 tahun lagi. GDP negara besar menurut gua konsumsinya ini akan menurun, ya. Akibat pekerjaan itu 40% digantikan dengan AI. Akan ada deflasi GDP negara-negara besar dan juga kontraksi kredit akibat AI ini. Gua nggak ngasal ngomong, kemungkinan ini semua terjadi di 2030 tuh nggak rendah-rendah amat. Ada probability-nya bahwa 2030 ini akan ada kehancuran. Dunia ini akan menjadi dunia baru, dunia yang berbeda. Kemarin gue juga lihat ya, Jack Dorsey pencipta dari Twitter,
Dia bilang bahwa bagus untuk mendelete semua intellectual property law. Ya, jadi hukum tentang intellectual property, kekayaan intelektual, itu harusnya dihapus. Karena era sekarang sudah tidak ada yang namanya kekayaan intelektual, semuanya bisa dibikin oleh AI. Dan Elon Musk itu setuju dan banyak teknokrat yang lainnya yang setuju. Gua pun juga salah satu orang yang setuju. Dunia ini akan menjadi dunia baru, dunia yang berbeda. Kita akan lihat kejatuhan US itu dari US Treasury dulu. Kita bisa lihat juga unemployment rate yang nanti akan melonjak tinggi. Kenapa? Karena 40% ini data dari McKinsey akan digantikan di 2030 oleh artificial intelligence. Dedolarisasi itu akan terjadi juga. Gue kasih contoh aja ya, ini mungkin masih jauh sekali dan masih unlikely, tapi negara penghasil minyak terbesar seperti Saudi, ketika dia trade berubah dari USD jadi yuan, itu akan meledak US. Ketika itu terjadi tapi akan negara lain ikutin dan akan ada namanya global liquidity freeze. Market obligasi itu akan crash dan akan ada mass repricing ibaratnya dalam aset-aset seperti saham, obligasi, dan juga properti. Capital flight dari US Treasury akan mengikuti ya. Sistem kredit ya, sistem riba dan hegemoni US itu akan hancur. Dan ini akan meng-create panik yang luar biasa, widespread di seluruh dunia yang bikin orang nggak percaya sama bank sentral dan juga uang fiat. Gue suka bilang Bitcoin itu bukan sekedar aset investasi buat gue. Itu kayak justru jebakan gitu loh. Lu ketika lu masuk ke lubangnya lu nyungsep. Lu langsung pelajarin sejarah uang, lu pelajarin semuanya. Itu kayak game yang ketika lu pelajari, lu jadi belajar banyak sekali hal. Lu belajar ketemu Austrian Economics, lu ketemu sejarahnya uang, lu ketemu cara kerja central bank. Lu belajar semuanya dengan belajar Bitcoin. Satu-satunya yang lo bisa kontrol di dunia ini, lu tidak bisa kontrol ya 2030 apa yang mau terjadi, AI itu bakal jadi sepinter apa. Tapi satu yang lo bisa kontrol adalah pikiran lu sendiri. Jadi jangan pikir lu di hidup ini lu adalah manusia yang gak hoki, lu adalah manusia yang depresi. Itu kan semua jadi kenyataan, karena itu semua cuma dari pikiran lu. Jadi yang lu fokus untuk kontrol dan atur adalah pikiran lu sendiri. Jangan bikin pikiran lu ini bisa diambil sama orang lain. Contoh, kalau lu pernah maki nggak ya? Gue pengen tanya di hidup lu secara jujur. Lu pernah maki seorang politisi nggak di sosial media? Kalau lu udah pernah lakukan itu, ya, berarti otak lu, bola mata lu, ya, itu udah dibeli sama orang pakai sistem ratusan miliar yang buzzer yang mereka bikinin untuk ngarahin otak lu ke sesuatu yang mereka mau. Lu udah kena yang namanya manipulasi media dan propaganda massal. Nah, kalau lu jadi orang yang tinggal di Argentina atau tinggal di Turki akan ngapain? Apalagi ketika nanti gue bilang tadi, ya kan, hegemoni US ini mungkin goyang nih, sistem kreditnya goyang nih. Apa sih yang kita harus lakuin kalau sistem kreditnya goyang? Mata uang negara-negara lemah tuh akan apa? Devaluasi. Akan ada hyperinflasi. Turki mungkin meledak nanti negaranya. Argentina mungkin meledak negaranya. Nah, kalau lu jadi orang yang tinggal di Argentina atau tinggal di Turki akan ngapain? Orang udah mulai lari-lari di mall beli emas. Tapi suatu saat 2030 ada yang terjadi. Mereka itu at least masih punya uangnya sendiri, tapi mereka mungkin bisa ditodong orang di rumahnya, dirampok emasnya. Lu harus punya uang lu sendiri, ya. Lu harus punya uang lu sendiri yang nggak bisa dirampas orang, yang nggak bisa didevaluasi sama orang, dan nilainya sama. Lu harus keluar dari sistem fiat, ya. Lu antara simpan Bitcoin atau lu simpan emas, terserah gitu. Jadi kalau kalian tanya, sebenarnya US dollar itu di backing sama apa sih? Apakah di backing sama emas? Kan itu udah lepas ya. Di backingnya jawabannya sama militer Amerika Serikat sendiri. Jadi karena militernya kuat sekali, dia bisa ancam-ancam orang pakai US dollarnya. Itu adalah backingan US dollar. Kapal-kapal itu. Tapi kan sekarang militer teknologi seperti gua ngomong, tank itu sudah tidak ada gunanya. Tank yang ada perang Ukraina Rusia itu ditabrak sama drone yang bawa bom langsung hancur tanknya. Satu drone yang mungkin nanti sisanya harganya cuma $100, itu bisa hancurin tank yang mahal sekali. Sama seperti pesawat bisa dikejar nanti. Jadi ini warfare akan sedikit berubah dan yang kita tahu sendiri, perusahaan defense nomor 1 di dunia. Orang banyak yang kira mungkin Palantir ya atau yang lain. Jawabannya adalah DJI. Drone yang kalian lihat itu jualan di mall, itu perusahaan defense teknologi nomor 1 di dunia sekarang. Dan itu perusahaan apa? Perusahaan Cina. Gua kasih tahu ya, lu kalau belajar di pace yang lebih cepat dibanding dunia ngejar pelajaran yang lu sedang pelajari, lu akan jadi manusia yang superior. Lu harus punya kepintaran untuk lihat sistem finansial ini dengan apa adanya dan kebenaran. Lu harus punya pemikiran kritis, lihat mana yang propaganda media, mana manipulasi media, mana yang suruh lu masukin ke isu-isu yang sebenarnya nggak penting. Lu belajar manfaatin AI sekarang, karena AI cuma bisa dimanfaatin sekarang. Sebelum dia yang manfaatin kita, sebelum dia jadi terlalu pintar. Lu harus belajar untuk belajar. Gua kasih tahu ya, lu kalau belajar di pace yang lebih cepat dibanding dunia ngejar pelajaran yang lu sedang pelajari, lu akan jadi manusia yang superior. Belajar internet masa depan, belajar Web3, belajar teknologi dari blockchain, belajar artificial intelligence, belajar kriptografi, belajar caranya nyimpen uang lu sendiri, belajar konsensus. Lu belajar cyber security, cara amanin aset lu, ya aset lu, privacy dan data lu sendiri. Lu belajar juga punya mental yang kuat. Gimana cara deal dengan emosi sendiri ya kalau dunia ini dalam tekanan? Cara adaptasi yang cepat itu seperti apa? Bikin mental lu adalah mental manusia yang tidak pernah patah. Kalaupun kita bilang dunia ini hebat deh, nggak terjadi 2030, lu akan jadi manusia yang jauh lebih baik.
Tapi buat yang nggak bisa paham ini, nggak bisa lihat ini, lu nggak usah percaya omongan gua, lu tanya aja AI, kemungkinan apa sih yang terjadi, ya. Sekarang nih, lu ke ChatGPT, ya, lu ke DeepSeek, lu Claude, lu tanya, 2000 potensi krisisnya apa? Lu jangan percaya omongan gua, lu cari di Google. Lu hanya punya sekitar 5 tahun, 1802 hari dari sekarang untuk asah skill lu setiap hari, jadi orang yang lebih baik, ya, kerja lebih keras. Bersiap ketika krisis lu datang, lu selamat, lu pakai inversion tadi yang gua udah kasih ajarin. Kalaupun kita bilang dunia ini hebat deh, nggak terjadi 2030, lu akan jadi manusia yang jauh lebih baik. Manusia yang jauh lebih siap untuk menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Karena setiap 10 tahun sekali, itu selalu ada krisis hutang yang besar yang meledak. Gue cuma ngeliat historical data. Menurut gua, cara pertama adalah lu harus potong semua noise dari yang masuk ke otak lu, ya. Lu hapus semua media-media propaganda, lu jangan pernah nonton TV lagi. Lu harus ikuti yang namanya kebenaran, bukan ikuti sekedar tren. Kalau lu mau hancur ya lu dengerin terus media propaganda, lu dengerin terus, ada demo di sini lu ikut, itu lu ikutin terus, lu akan hancur hidupnya. Apa sih yang kita harus lakuin kalau sistem kreditnya goyang? Mata uang negara-negara lemah tuh akan apa? Devaluasi. Akan ada hyperinflasi. Turki mungkin meledak nanti negaranya. Argentina mungkin meledak negaranya. Nah, kalau lu jadi orang yang tinggal di Argentina atau tinggal di Turki akan ngapain? Gua nggak bisa ngomongin di sini ya, lu nilai aja sendiri. Kalian harus paham bahwa revolusi besar dalam dunia ini itu selalu dalam dua format. Yang satu kepintaran dan kedua adalah uang. Kepintaran itu apa? Revolusi yang pertama tentang kepintaran itu di saat ditemukannya writing, nulis. Orang bisa share pemikirannya. Itu adalah revolusi kepintaran. Printing press ketika gampang informasi disebar. Itu revolusi kepintaran. Orang bisa nulis, orang bisa bikin buku, orang bisa simpan ilmu, orang bisa bagikan ilmu ke orang lain, bisa bagikan distribusi dalam jumlah yang besar. Internet juga distribusi kepintaran, kalian jangan salah. Revolusi paling besar manusia itu selalu dua. Revolusi kepintaran dan revolusi uang. Dan ini di depan mata kita dua-duanya nih. Revolusi uang itu cryptocurrency dan revolusi kepintaran itu artificial intelligence. Gitu. Duit itu udah nggak ada artinya untuk orang seperti gue. Lu juga harus punya visi ya, akan di dunia ini apa sih lu dilahirkan di sini untuk kerjain gitu. Kalau lu tanya apakah gue cuman di sini untuk uang, kalau cuman untuk uang ya gue kasih tahu dari 3 tahun lalu gue udah bisa hidup sangat nyaman, gue udah pensiun, gue udah selesai. Gue di sini karena gue masih mau ingetin orang-orang kayak lu semua gitu. Duit itu udah nggak ada artinya untuk orang seperti gue. Gue cuma pengen bikin dunia ini jadi sedikit lebih baik. Karena gue beneran kasihan lihat teman gue tuh yang teman SMA gue sendiri ya, personal trainer, lumayan duitnya ya, puluhan bahkan sebulan sampai bisa ratusan juta. Cuman ngajarin personal trainer, terus dia ngambil endorse ya kan dari brand-brand. Tapi dia setiap kali nongkrong sama gue, setiap ngopi sama gue nanya, "Tim, ini gue harus investasi kemana? Gue harus investasi kemana?" Itu menurut gue ada yang salah sama sistemnya. Kalau lu tanya gue, apa sih satu cost di dunia ini yang gue siap mati adalah benerin sistem moneter. Gue belajar dari, ya ini mentor gue yang jauh, yang gue gak pernah sempat ketemu tapi sudah meninggal, yaitu Charlie Munger. Charlie Munger selalu ngajarin gue. Dari semua yang dia ngomong di depan itu, dia selalu ngajarin invert, invert, invert. Pikir kebalik, pikir kebalik, pikir kebalik. Ini lu punya restoran nih. Gimana caranya restoran lu bangkrut? Lu mau restoran sukses, lu mikir gimana caranya restoran lu bangkrut. Oke, cara pertama restoran bangkrut itu apa? Makanannya nggak enak. Kedua, servisnya, coba aja staff lu maki-maki semua customer lu yang masuk. Itu gue yakin dalam 2 minggu restoran lu bangkrut. Nah, lu udah tahu kan, dua ini yang bikin bakal bangkrut dalam 2 minggu. Jadi apa yang harus dilakukan? Adalah bikin makanan yang paling enak dan customer service yang paling lama. Lu cari potensi masalahnya, lu pikir kebalik, nah lu selamat. Kedepannya kalau AI udah canggih sekali, semua barang dan jasa itu akan jadi murah sekali justru. Mungkinnya kedepannya barang itu bisa jadi murah. Ini gue ngomong positif dulu. Gue bilang barang akan jadi murah. Karena efisiensi mengerjakan suatu barang akan berbeda. Kedepannya kalau AI udah canggih sekali, semua barang dan jasa itu akan jadi murah sekali justru. Manusia harusnya makin sejahtera. Tapi kan gue tahu banget manusia sifatnya apa? Serakah, fear, takut. Apa yang akan disebabkan kalau misalnya ini bikin semua yang jadi murah? Ada orang-orang tertentu yang nggak mau itu terjadi. Revolusi uang itu cryptocurrency, dan revolusi kepintaran itu artificial intelligence. Gue percaya mungkin di kehidupan gue masih lama ya AI ini muncul. Tapi kalau gue sebut ASI ya, artificial super intelligence, ini cepat sekali teman-teman. Gue adalah pengguna ChatGPT dari beta masih 2022. Gue pelajarin language model semuanya secara detail. Mungkinnya kedepannya barang itu bisa jadi murah. Ini gue ngomong positif dulu. Gue bilang barang akan jadi murah. Karena efisiensi mengerjakan suatu barang akan berbeda. Contoh, baju handmade tunik zaman dulu ya. Zaman raja-raja zaman dulu, itu butuh 1 tahun kerja lu untuk bisa beli. Sekarang lu di Zara, lu ke toko lu bisa beli. Tapi ya biasanya history itu selalu nggak repeat tapi dia rhyme. Lu nggak mau tabrakan kan? Kenapa lu beli misalnya contoh, lu beli Mercy S-Class nih, ada airbag semua dari samping. Kenapa lu mau beli yang mewah sekali? Karena kalau kena tabrak lu pasti selamat. Kayak BMW seri 7 tuh lompat dari tol tapi selamat. Itu kalau coba LCGC udah mati pasti orangnya. Ya kan? Itu karena BMW seri 7. Safety-nya aman sekali. Tapi kan kalau lu beli seri 7, lu nggak berharap lu lompat kan dari jalan tol, lu nggak berharap kena tabrak.
Ini sama, dunia ini akan menjadi dunia baru, dunia yang berbeda. Kita akan lihat kejatuhan US tuh dari US Treasury dulu. Kita bisa lihat juga unemployment rate yang nanti akan melonjak tinggi. Kenapa? Karena 40% ini data dari McKinsey akan digantikan di 2030 oleh artificial intelligence. Dedolarisasi itu akan terjadi juga. Jadi AGI itu apa? AGI itu artificial general intelligence. Nah, bedanya apa antara AI yang ada sekarang dan AGI? Lu bayangin seperti ini. AI sekarang itu seperti kalkulator. Lu suruh 1 tambah 1 dia kasih keluar 2. Dia tidak bisa beneran mikir sendiri. Dia cuma bisa jawab pertanyaan yang lu lempar ke dia dan lakuin apa yang lu suruh ke dia. Tapi yang fakta yang unik adalah GPT yang sekarang itu canggih sekali dibanding 2 tahun lalu. Canggih sekali. Perubahannya lebih jauh dibanding Nokia ya ke iPhone menurut gua. GPT yang gua pakai sekarang dan 2 tahun lalu itu lebih iPhone paling baru ke Nokia yang paling tua, yang paling butut. Lompatannya segitu jauh. Akibat dari ledakan hutang ini akan banyak negara-negara yang kecil ya kita sebutnya emerging market. Ini mengalami yang namanya hyperinflasi. Akan ada currency debasement juga yang secara agresif terjadi. Yaitu kita lihat mata uang negara-negara lemah ya, itu akan terdevaluasi secara besar-besaran. Itu gua kasih tahu sistem buzzer yang mereka punya itu ratusan miliar harganya. Ya, gua tahu karena gua punya teman yang mengerjakan itu. Itu kompleks sekali sistemnya untuk bisa manipulasi lu untuk maki-maki orang yang bahkan lu nggak pernah ketemu. Lu fokus lakuin sesuatu yang bisa benefit dunia ini dalam skala yang besar. Makin besar value yang lu bikin di dunia ini, makin besar yang akan lu hasilkan. Gue nggak pernah ragu ya sedetik pun sama di diri gue, sama apa yang akan gue capai dari gue kecil. Gue sudah bilang kan, selalu ya, kalau gue mau jadi orang kaya yang egois 3 tahun tuh udah selesai gue. Hidup gue sudah selesai, game over. Anak gue nggak perlu kerja lagi, cucu gue nggak perlu kerja lagi, cucu guanya lagi tuh nggak perlu kerja lagi. Uangnya semua gue rapihin, ya gue bikin trust untuk aset-aset properti gue, running family office gue, ya, gue beli indeks saja pensiun dari market nih. Ini bahkan dengan pensiun dari market, gue beli indeks saja 7% setahun udah itu sampai bawah-bawah generasi gue udah selesai. Satu pun ya yang hidup di negara ini nggak ada yang pernah akumulasi aset lebih cepat dari gue. Ini bikin sendiri ya, bukan anak orang kaya ya. Bikin sendiri, nggak ada yang pernah akumulasi aset lebih cepat dari gue selama 10 tahun ini. Tujuan gue ya gue pengen bantu kalian semua keluar dari sistem keuangan busuk ini supaya kita bisa bikin revolusi sistem moneter yang baru. Gue di sini nggak datang sebagai guru, ya. Gue datang sebagai tahanan, ya. Gue sama kayak lu semua dulu tahanan yang udah lolos, yang pengen bukain mata lu. Dan di sini gue pengen tanya sama lu, sampai kapan lu mau nunduk? Ya, hidup nunduk terus gitu. Padahal lu semua, gue yakin itu dilahirkan untuk berdiri di panggung sejarah. Dunia ini gak akan selamatin lu, hanya diri lu sendiri dan keputusan lu hari ini yang akan selamatin lu. Gue tahu bahkan beberapa yang nonton ini ada yang nonton di kafe ya. Lu perhatikan kalau lu buat lu yang lagi nonton di kafe, lu perhatikan sekitar lu. Itu adalah generasi yang sudah rusak gitu. 80% mungkin lagi scrolling TikTok.